Selamat datang di konferensi pers Dr. Tifa dan tim kuasa hukum. Di sebelah saya ada Ibu Dr. Tifa sendiri yang kemarin baru selesai pra-peradilan pertama. Apakah akan ada pra-peradilan kedua? Kita dengar nanti. Dan di sana ada Pak Al-Katiri sebagai koordinator tim kuasa hukum. Boleh Pak diperkenalkan timnya? Biar saya nggak salah ngomong. Ya, sebelah kanan saya ini Miss Aini, Doktor Aini. Kemudian sebelah kiri saya Doktor Lutfi Hakim Muhammad Lutfi Hakim lengkapnya. Kemudian yang tengah sudah diperkenalkan, saya tidak perkenalkan lagi. Yang sebelah kirinya Dokter Tifa adalah Pak Adnan Latif. Adnan Wirawan. Adnan, udah saya aja deh. Jadi sama Pak Al-Katiri. Saya nembak tiba-tiba doang. Saya ingat dosen saya Adnan Latif. Oke, Pak Wirawan Adnan. Kebetulan ini di kantor Pak Wirawan Adnan ya. Jadi hari ini kita akan menanyakan kepada tim kuasa hukum dan Ibu Tifa sendiri, kira-kira bagaimana pendapatnya mengenai putusan hakim kemarin, apakah sudah dipelajari lagi dan apakah itu menjadi dasar pra-peradilan kedua atau menjadi dasar masuk pokok perkara. Silakan. Siapa duluan? Ya, karena ini tentang Prapit, jadi kita serahkan penjelasannya kepada Komandan Prapit kami dari tim TPDT, Yaitu Pak yaitu Wirawan. Bapak Ahmad Wirawan Adnan SHMH. Silakan Pak Wirawan. Terima kasih. Jadi kita flashback aja tentang putusan sela pra peradilan kemarin yang dalam salah satu pertimbangannya itu mengatakan ini adalah error jurisdiction ya. Error jurisdiction itu artinya ini seharusnya disampaikan pada forum eksepsi di pokok perkara atau yang kejaksaan dalam pertimbangannya itu ada di forum perlawanan pokok perkara terhadap surat dakwaan, tapi kok disampaikannya di pra peradilan. Intinya ingin mengatakan ini sebetulnya materi eksepsi pokok perkara, ini bukan materi Pra-peradilan. cuman tidak juga dipertimbangkan lebih lanjut, mengatakan dalam pertimbangan eksepsinya menerima eksepsinya penuntut umum atau termohon dan mengatakan baru kali ini saya mendengar juga bahwa permohonan ada pra peradilannya digugurkan karena error in jurisdictions gitu, kira-kira gitu seingat saya. Nah kemudian dia juga kemudian dalam pertimbangannya mengutip SEMA nomor 3 tahun 2026 yang bertepatan dengan dimasukkannya pra peradilan ini tanggal 18 ya. Jadi pada hari yang sama kita memasukkan pra peradilan itu, pada hari yang sama itu pula SEMA nomor 3 nomor 2 Yang kedua itu. oh ya pra peradilan kedua itu dimasukkan, sehingga ingin kami katakan apa, pra peradilan jelas nggak bisa diperiksa lagi, sia-sia diperiksa lagi dengan adanya SEMA ini. Nah kami juga ingin mengutarakan sebetulnya SEMA ini apa, kalau ingin membatasi hak asasinya seorang warga negara ya seharusnya itu Konstitusional. ya seharusnya itu menggunakan peraturan yang selevel setidak-tidaknya, bukan dengan SEMA gitu. SEMA ini tidak dikenal di dalam hierarki perundang-undangan kita ya. Hierarki perundang-undangan kita kan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada Undang-Undang Perpu gitu. Ini nggak ada. SEMA itu apa? Nah, pertanyaan saya Pak, yang membolehkan pra-peradilan berkali-kali itu apa? Undang-undang kah? Atau SEMA? Atau PERMA? Undang-undang apa? KUHAP baru kemarin. KUHAP itu boleh mengajukan 8 materi yang boleh diajukan, upaya paksanya 8, 6 kalau di dalam pasal 158-nya itu upaya paksa itu ada 8, terus kemudian ada 6 materi pra peradilan, sadar tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan itu semua ya itu ada, sampai pencegahan ke luar negeri itu ada di situ. Nah itu kan ada sekian materi. Kemungkinan ketika saat kita mau mengajukan baru memperoleh keyakinan tentang pra peradilan untuk penahanan dan penangkapan. Terus kemudian setelah studi lebih lanjut ada materi yang berbeda lagi kan ya juga tetap boleh dimasukkan. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Mas Michael itu adalah ya jawabannya adalah undang-undang.
Jadi Betul. KUHP yang baru kemarin yaitu undang-undang Ah. sekarang dilewati kewenangannya oleh surat edaran Mahkamah Agung. Ya, intinya surat edaran Mahkamah Agung ini membuat norma baru yang tadinya itu milestone-nya itu pemeriksaan pokok perkara menjadi milestone-nya itu adalah pelimpahan pokok perkara ya. Ya. Kalau ini yang kita lihat A ya, yang kita lihat A itu milestone-nya itu ada kalau pra peradilan itu sudah diperiksa ya, Ya. terus kemudian dilampahkan pokok perkara, maka kalau yang A-nya ya mengatakan maka pemeriksaan pokok perkara tidak boleh dilanjutkan, ya, tidak boleh diperiksa. Itu isi surat edarannya. Ah ya, nomor B-nya mengatakan apabila pelimpahan sudah masuk, tetapi kemudian pra peradilannya Sudah sudah baik-baik. didaftarkan juga ya, itu tidak menghalang-halangi diselenggarakannya penyelenggaraan pokok perkara, pemeriksaan pokok perkara. Tetapi nomor C-nya mendukung nomor B yang mengatakan bahwa apapun kalau itu sudah terjadi tetap aja disidak apa nanti di NO gitu kan, itu C-nya. Ingin yang Jadi di dalam surat edaran itu ada disuruh meng-NO. iya ada di NO. Nah ini kan berarti kan norma baru, ya norma baru yang apa itu mengamputasi KUHP gitu loh menurut saya. Dan surat edaran itu menurut kami itu adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sebetulnya pada umum. Dia hanya merupakan besley regel ya. Jadi dia bukan bersifat Bahasa legal. Indonesianya apa tuh, Pak? Itu kebijaksanaan internal Oke, Ya, jadi misalnya kepada pedoman kepada pada hakim saja. Hakim pun sebetulnya tidak terikat juga ya. Tapi oh ya, tidak terikat sebetulnya. Oh itu hanya pedoman. Hanya ya dia itu masalah karirnya aja. Tapi secara yuridis, secara hukum sebetulnya tidak terikat. yang saya bayangkan berarti surat edaran Mahkamah Agung itu biasanya hakim masuk jam 7 pulang jam 5 misalnya. Ya. Apa isinya begitu? Ya sebetulnya intern seperti itu misalnya. Iya dong, kalau internal kan begitu, Pak. Ya hanya Ini mengikat. kok jadi masuk ke KUHP, mengganti Bukan hanya isi masuk ke KUHP. KUHP, masuk ke dalam putusan salah. Oke. Putusan pra peradilan gitu kan masuk Oh iya. menjadi pertimbangan untuk tidak menerima pra peradilan kami gitu kan. Berarti Bapak merasa ini tidak adil lah ya? Bukan tidak prosedural, Tidak prosedural. tidak prosedural. Jadi salah satu syarat untuk supaya hasilnya itu adil, maka prosedurnya juga adil. Kalau Ya. sejak awal prosedurnya tidak adil, pasti hasil pokok perkara juga menghasilkan ketidakadilan, gitu. Oke. Dan pada hasilnya karena putusannya seperti itu, pra peradilan yang sudah diajukan akhirnya ya tidak perlu lagi gitu ya. Kalau menurut untuk Jaspil, kami sedang mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan aja kalau semanya begini terus kemudian hakimnya Ya, nanti kalau putusan juga begitu lagi Iya, ininya. betul. Oke. Kira-kira yang lain gimana Pak? Dari Pak Lutfi atau dari Pak Al-Katiri? Begini ya Pak, soalnya ibu yang di tengah. Mahkamah Agung itu biasa memproduksi dua hal. Yang satu SEMA, yang satu PERMA. Ya. Yang PERMA ini memang lebih mengatur lah sifatnya. Tapi SEMA serupa ini ya sama aja dengan PERMA jadinya kan. Jadi sama-sama mengatur gitu kan. Biasanya bedanya apa Pak? Bedanya kalau PERMA itu jelas kayak ada peraturan pada umumnya lah. Ya, mengandung konsideran, ada pasal-pasalnya, ayat-ayatnya gitulah. Ya. Ya, misalnya PERMA tentang gugatan yang kecil dia, jumlah kecil gitu ya, Di bawah berapa? 500 Cuma juta. juta. Nah itu PERMA gitu. Dan SEMA nggak bisa dengan SEMA. Ini juga mesti nggak bisa pakai SEMA. Jadi yang kita harus kritisi dan ini membahayakan tata usaha negara kita, tone kita adalah mau dengan apa kita men-challenge SEMA? Dengan PT UN mungkin bisa. Bagaimana bisa PT UN berani menghadapi Mahkamah Agung bosnya? Oh iya. Betul juga. Jadi kosong dong ini. Ya, Kekosongan kelembagaan negara dong. Jadi sepertinya surat edaran Mahkamah Agung ini super power. penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan ya Pak. Ya. Bayangkan ya, undang-undang itu masih bisa di-challenge di MK. Ya. Ini nggak bisa kita bawa ke MK, ke MA. Itu juga berarti bukan peraturan. Iya. Yang bisa dibawa MA itu peraturan di bawah undang-undang, ini bukan peraturan. Kalau dibawa ke DPR gimana? surat Lah, DPR akan bertanya lah,
paling ya protesnya ada di Komisi 3 Iya. gitu loh. Artinya nggak ada mekanisme mengatur ini. Karena apa? Karena ini memang tidak merupakan bagian dari produk legal. Sehingga nggak ada mekanismenya untuk men-challenge-nya gitu loh. Iya. Ini yang berat sekali tuh bagi kami di situ itu. Tapi kalau seandainya tim kuasa hukum tidak terima dengan dipakainya SEMA ini sebagai pertimbangan, bisa nggak banding atau kasasi atau ada upaya lain nggak kalau untuk pra peradilan? Yang kita hadapi itu anak buahnya orang-orang Mahkamah Agung. Jadi sama saja. Jadi kita ajukan mau prapit yang keberapa itu ya jadi apa ya, nothing gitulah ya, nggak ada artinya gitu. Oke. Lalu selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya ya kita akan hadapi sidang pokok perkara. Akan menghadapi sidang pokok perkara yang seperti kemarin di Jakarta Timur ya? Pengadilan Negeri Ya, Jakarta lanjutkan Timur. Oke. Gimana Pak Al-Qadiri, lanjutkan. Biar panas nih. Kalau Pak Al-Qadiri kan selalu panas. Gimana Pak? Saya lagi Kemarin emang lagi demam ya? Dalam hati sebenarnya. Ya, kemarin kan sepertinya Pak Al-Qadiri pernah ya sekali lagi ke Pengadilan Jakarta Timur dan mengatakan ini masih pra peradilan, jangan dilanjutkan dulu pokok perkaranya. Gimana Pak dengan SEMA ini? Sebenarnya begini, dari aturan dari awal memang perkara uji tiba ini banyak hal-hal yang aneh kalau boleh saya katakan. Kalau lebih ekstrim lagi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat hukum, baik dari kepolisian, dari kejaksaan. Sekarang masuk ke pengadilan pun ada problem seperti itu juga. Yang jelas, ya kan kemarin itu kan aturannya kami sendiri, bahkan lawyernya Jokowi sendiri itu baru sehari kemarin dulu itu baru tahu ada SEMA itu. Itu pun dari TV dialog ditunjukkan sama TV, kami baru tahu, kami juga kaget, ya kan? Bagaimana sebenarnya SEMA itu surat edaran, kebayang nggak? Surat edaran bisa menganulir undang-undang, ini keren nggak? Nah inilah di Persatuan Republik Indonesia. Kami ini kan mau mengoreksi itu semua sebenarnya. Banyak perkara-perkara yang kita tangani sekarang ini yang kami adukan dan bukan kepentingan Ibu Tifa, kepentingan penegakan hukum. Karena apa? Karena KUHP baru ini harus ada yang mengoreksi gitu. Nah, kebetulan peristiwa Dr. Tifa ini adalah pakai KUHP baru, KUHP baru dan sebagainya. Itu momen kami. Itu. Nah, yang seperti Pak Wirawan katakan tadi, agak lucu juga. Mahkamah Agung itu tidak boleh mengeluarkan norma seharusnya. Norma itu DPR. Ini kok mengeluarkan norma. Jadi agak aneh juga, orang mau ketawa. Yang poin 3 itu, silakan sidang tapi kalian nggak akan menang. Aneh. Coba Pak, kalau untuk orang awam kira-kira apanya sih yang disebut norma di situ? Norma Membedakan aturan norma dengan buat aturan, ya kan? Padahal itu kan aturan untuk berdampak pada kita. Seharusnya aturan itu kan untuk struktur mereka sendiri. Tapi ini berdampak pada perkara kita. Faktanya apa? Ini digunakan dalam petitum apa? Dalam amar putusan kemarin. Amar putusan itu diantaranya itu yang dirujuk. Jadi maksudnya SEMA itu kalau teknis-teknis saja boleh ya? Iya, iya. Misalkan hari Minggu libur. Nah, iya seperti itulah mungkin. Sekarang bayangkan di undang-undang itu ada hierarkis. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang dan SEMA itu mulai paling bawah. Kok bisa SEMA menganulir undang-undang? Bahkan tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Sama dengan batal demi hukum, tidak ada gitu. Ya kan? Nah, SEMA itu kan di paling bawah. Nah, ini dipakai pada waktu sidang itu SEMA ini belum lahir. Begitu putusan tiba-tiba ada SEMA, digunakan SEMA itu. Kami akan memaklumi kalau SEMA itu digunakan untuk peristiwa ke depan. Ya. Nah, tidak berlaku surut. Ini kan kalau nggak berlaku surut. Jadi kemarin ini yang dikoreksi itu bukan materi kita, bukan, tapi dua hal yang dikatakan bahwa oh itu dakwaan sudah masuk alasannya. Kedua lagi itu tadi dengan SEMA itu, jika dakwaan sudah masuk. Karena pra peradilan ini Bapak ajukan kapan Pak? Tanggal Yang pertama ya. 30 Juli. 30 Juli Iya, ya. itu perlu soal tanggal ini ya. Jadi ada dua informasi yang berbeda dan itu menjadi dasar dari keputusan. Ya. Ya, karena pertama ini harus kita klarifikasi. Kita mengajukan prapit pertama itu 30 Juli 2026. Ya. Secara elektronik. Ya. Secara elektronik menggunakan e-court yang disediakan oleh kejaksaan.
pengadilan, ya kan? Kemudian tanggal 3 Agustus hari Senin itu kita memasukkan fisiknya, manualnya. Nah, yang digunakan sebagai dasar sidang itu yang tanggal 3 Agustus. Nah, pertanyaan saya sebagai warga negara, lalu apa artinya? Negara memberikan fasilitas elektronik. Ya. Kalau yang digunakan adalah manual. Ini biaya loh yang dibebankan oleh APBN loh ya. Ya. Artinya kalau memang yang digunakan manual ya sudah, fasilitas elektronik itu ditiadakan saja, Dibuang saja ya. menghemat saja, melakukan penghematan saja gitu. Dan sama sekali tidak pernah disebut-sebut bahwa kami mengajukan itu tanggal 30 Juni ya. Satu. Kemudian sidang rapid dikabulkan berjalan mulai tanggal 12 Agustus 2026. Ketika SMA itu belum lahir. Ya. SMA itu lahir tanggal 18 Agustus 2026. Pada saat tanggal yang sama ketika kita mengajukan rapid kita yang kedua. Artinya kalau rapid kita yang kedua kemudian SMA itu dipakai sebagai dasar, ya walaupun tidak sesuai dengan tata aturan yang ada, ya sudahlah. Tapi tidak bisa dong berlaku surut untuk pengajuan rapid kita yang tanggal 3 Agustus. Boleh tahu Bu, Sudah. atau siapa yang ingat kesimpulan dimasukkan tanggal berapa? Kesimpulan apa? Kesimpulan peradilan. Kesimpulan peradilan itu hari Jumat tuh. Hari Jumat. Ya, hari Jumat. Sebelum atau sesudah? Sebelum saya maju nggak ya? Sebelum hari kemerdekaan. Saya lahir itu 1 hari setelah hari kemerdekaan. Tahun Betul. 17 Agustus kita upacara, tanggal 18 Agustus 2026 SMA itu lahir. Semuanya keluar. Sementara kita simpulan itu hari Rabu, ya kan? Jadi jauh sebelum SMA itu lahir. Mestinya ya tidak dipakai dong. Kok bisa Ya berarti kan Ibu harusnya agak komplain ya bahwa untuk memberikan kesimpulan itu kan upaya terakhir dari tim kita. masalahnya komplainnya kemana? Nah, peradilan sendiri itu kan sudah komplain kita Ya. terhadap prosedur Kita itu komplain. Kan rapid itu kita komplain terhadap amar putusan yang seakan-akan menjadi tidak ada kan. Ini kan amar Ya. putusan 127 halaman nih. Putusan Yang kita Jaktim ya. Iya, yang kita pertahankan pada rapid. Iya. Ini aja diabaikan kok. Gitu loh. Jadi sekarang kalau kita mau komplain kemana? Orang Mahkamah Agung itu sudah di atasnya tuh Tuhan yang Maha Esa itu. Oh itu juga ya. Tuhan yang Maha Esa. Karena keputusannya Tuhan Maha Esa ya. Iya, peraturan Mahkamah Agung aja mengikat presiden kok gitu. Jadi di atas Iya. Mahkamah Presiden pun nggak bisa intervensi ya. Nggak Presiden, bisa. DPR. Nggak Jadi Mahkamah Agung sudah mengambil fungsi legislatif Nah, sebagai fungsi yudikatif dan sudah mengambil fungsi legislatif. coba Nggak bisa. dengan produk yang namanya surat edaran. Maksud Masa kita surat edaran? undang-undang level undang-undang itu dikalahkan dengan suatu Surat surat edaran. edaran. Waduh. Nah gini Mas Michael ya, di dalam peraturan perundang ada yang disebut perundang-undang yang sifatnya organik dan non organik. Organik itu yang begini, yang dia itu diterbitkan atas perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi. Misalnya kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah PP lah, itu namanya Iya. organik. Terus kemudian kalau perma tadi juga organik apabila dia itu diperintahkan oleh peraturan pemerintah ya, atau oleh diperintahkan diamanatkan oleh peraturan perpres, peraturan presiden gitu. Iya. Namanya organik. Lah SEMA ini bukan organik dan bukan inorganik, Non-organik. non organik juga Jadi bukan apa dia? apa-apa. Jadi apa dia tidak punya Spesiesnya apa spesiesnya? tidak punya spesies ini SEMA ini gitu. Oh gitu. Jadi- Jadi kalau Apa itu sih? kalau menurut Pak Wirawan sendiri sepanjang karir hukumnya Pak Wirawan ini sebenarnya Gimana? inisiatif siapa sih? Ya ini sih aku punya Jokowi untuk mengengineer, mengarsitekting terbitnya itu. Terbitnya Oke. SEMA itu. Ya. Nampaknya ada dugaan intervensi. Ya, Intervensi Nah, ya. ya, tapi dari sisi ini siapa yang mengintervensi? Karena kan gini, sebetulnya ini membuka babak baru ya. Ya. Membuka babak baru. Karena pertama, dari sisi Prapit sendiri, dengan adanya SEMA tersebut butir C, artinya misalnya kita tetap maju, karena kan sidang Prapit kedua kita sudah dijadwalkan. Itu uniknya lagi itu tanggal 28 Agustus, hari Jumat, 1 hari setelah sidang pokok perkara. Nah kan dari situ aja udah konyol sekali kan konstruksinya itu. Kita sudah disiapkan untuk sidang pokok perkara, tapi kita sidang Prapit kedua kita juga dijadwalkan. Terus setelah itu lalu kemudian di SEMA katakan boleh saja silakan kalian Prapit, tapi nanti akan
NOK lah terus ini gimana ini? Jadi memang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mensidangkan, Iya. tapi putusannya sudah ketahuan Ya. duluan. Seharusnya kan dikatakan tidak boleh kan gitu Kan kan. gitu. Iya, larang aja lah. Masa Iya. diajarin dulu. Silakan Anda bersidang, gitu tapi loh. tidak akan dimenangkan. Ini Mahkamah Agung loh yang bicara dulu. Gitu loh. Jadi Ya, nampaknya tanpa kajian gitu loh. Apa, spontan aja gitu. Dan Saya kasih perbandingan ya. ya, silakan Pak. Dulu awal-awal KUHP tahun 1981 yang lama, itu ada kita kenal Mahket Japolna. Itu forum pertemuan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepolisian. Itu saja dikritik orang rame-rame. Karena apa? Dianggap banyak sekali membatasi hak-hak asasi dari para tersangka terdakwa. Oke, seakan-akan mereka bersekongkol membuat peraturan supaya Iya. bagaimana gitu ya. Nambah-nambahin norma kalau istilahnya Pak. Nambahin norma. Nah ini sekarang cuma satu lembaga Mahkamah Agung saja. Berani. sudah menggagalkan hak konstitusi warga negara gitu. Ya, dan ini kan bukan hanya untuk perkara Dokter Tifa. Ya. Ini untuk semua perkara yang ada di Indonesia. Ya. Zaman itu memang antara kepala dan perut hakim itu kan terpisah. Kepalanya ikut kehakiman, kepalanya ikut Mahkamah Agung, perutnya ikut kehakiman. Artinya gajinya dari kehakiman. Ya. Sekarang satu badan seluruhnya ikut Mahkamah Agung. Oh, Berarti oke. lu lawan. Ini on bos bos. Oke. Ya. Terus saya mau nambahkan Michael ya. Jadi ini yang saya perjuangkan ya. Itu bukan semata-mata hak konstitusional saya secara pribadi, bukan. Ini yang saya perjuangkan adalah hak konstitusional 280 juta rakyat Indonesia. Nah, di antara YouTuber ini juga ada teman-teman sahabat-sahabat dari Indonesia Timur ya, yang insya Allah akan membawa suara saya ini ke Indonesia Timur. Karena apa? Karena presiden ini akan juga bisa terjadi pada semua warga negara dari Sabang sampai Merauke. Ya. Maka inilah kita perjuangkan gitu loh. Inilah kita perjuangkan. Jadi sekali lagi bahwa Prapit kemarin adalah perjuangan demi bangsa dan negara, demi seluruh rakyat Indonesia, bukan demi saya. Jadi ini kalau dibiarkan terus-terusan, apa yang terjadi dengan hukum di Indonesia? Ini kita baru mulai loh. Baru mulai awal sekali kasus pertama yang menggunakan KUHP baru. Ya. Sudah nggak karu-karuan seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita tidak segera negara atau pemerintah tidak segera membuat mekanisme balance, check and balance-nya itu nggak dilakukan, tapi terus-menerus kemudian membuat aturan baru, norma-norma baru yang bukan mewadahi kepentingan warga negara, tapi mewadahi kepentingan APH. Ya. Jadi ini kan membuat hukum di Indonesia tuh saya khawatirkan akan semakin tidak begini ya, tidak seperti apa tuh namanya neraca. Yang punya kepastian hukum. Iya, semakin Ya. tidak pasti nih gitu loh. Jadi seperti itu tuh. Oke. Jadi ibaratnya Palu ini dia sesuka hati tinggal ketok saja sudah Iya. selesai. Kita khawatirkan di situ gitu. Iya. Lalu gimana Pak dan Pak Alkatil Pak Lutfi ya? Soalnya Pak Wirawan jauh sendiri di sini, aturan duduknya di sono tadi. Kalau di sini duduknya tempat duduk yang mau nanya. Jadi Pak Alkatil ini setelah sudah mungkin nggak ada harapan lah ya untuk peradilan kedua karena kemungkinan sama. Ada perubahan strategi nggak untuk ke pokok perkara? Perubahan strategi. Ya kita kan lihat dakwaan mereka kan seperti apa. Dan Nah, dakwaan yang baru sudah ada ya? ya nampaknya sudah ada. Ya kan saya buat ya. Nah, tapi nampaknya sepintas saya lihat itu mirip-mirip aja gitu loh. Hanya redaksional dan sebagainya yang dimasalahkan gitu. Ya kita akan ajukan perlawanan untuk ini. Ya kan? Masalah untuk yang Prapit yang kedua ini masih kami pertimbangkan. Apa yang kami lakukan ya, karena mungkin harus kita hadir juga dalam persidangan itu. Kita juga harus memberikan pembelajaran terhadap hakim di sana, jaksa di sana, Ya. ya kan, bahwa ada sesuatu yang seperti inilah, maka kita cabut gitu. Not because of us, tapi because of them. Iya. Itu masalahnya. Iya. Itu kemudian Not because of us, but because of them. Ya, gara-gara tadi kan dia Laku ini. Iya, betul. kalau dia lagu because of you. Iya. Because of you. Saya mau ke situ. Ya, jadi Oke. yang berbeda antara dakwaan yang pertama dan dakwaan yang kedua, dakwaan yang lama dan yang baru, itu mereka melakukan cutting gitu ya, memotong
bagian yang terkait dengan adanya satu tindakan yang berkelanjutan yang itu kemudian membawa satu sisi KUHP lama, satu sisi KUHP baru. Mereka potong itu saja. Di luar itu Sama. sama persis. Sama. Sama persis. Jadi di sini yang Dari KUHP 4 lama dakwaan hilang jadi semua. 3. Kekuatan banyak. Oke. Gitu loh. Caranya cuma seperti itu aja. Ya. Sehingga kelemahan-kelemahan lain yang kami utarakan dan kelemahan-kelemahan baru yang kami baru temukan, ya kan begini. Kenapa kami katakan yang baru kami temukan? Pada waktu sidang pertama, hari pertama, itu kami kan sebetulnya secara formal belum terima itu namanya surat dakwaan. Iya. Sehingga kami itu belum betul-betul bisa mengeksplorasi ketentuan ataupun hal-hal apa yang ada di dalam surat dakwaan itu yang harus kita lawan sebetulnya dalam nota perlawanan. Iya. Tapi setelah itu kita baca, kita sampaikan sebetulnya, tapi lewat teman-teman Iya. media gitu loh. Ini kurang ini kurang ini. Dan itu tetap kurangan itu tetap ada. Nggak mereka perbaiki ya? Enggak mereka perbaiki. Karena memang nggak bisa memperbaiki. Satu contoh misalnya. Kita mempersoalkan obscurable dalam konteks ada dalam surat dakwaan. Obscur adanya Itu kabur. Kabur sama Nggak jelas. tidak Jelas. jelas. Kabur. Iya. Dakwaan. Soalnya banyak Kabur penonton kita yang bukan orang Latin, Pak. bukan kabur. Kabur itu tidak jelas, bukan artinya lari loh ya. Oh iya, bukan kabur ke Solo. Samar-samar Kalau- sayup nggak jelas. Kalau secara lebih persisnya, yang namanya kabur itu membuat seorang terdakwa atau seorang terduga dalam perdata itu tidak leluasa membela diri. Oh. Karena nggak jelas ini apa toh? Apa sih? Iya, saya dituduh mencuri apa? Atau Iya, kira. Nah, ini misalnya. Iya, atau Misalnya begini perampok ya. atau di dalam surat dakwaan menyebutkan adanya 2 bukti dari berita acara laboratoris gitu ya, kriminal. Ya, Forensik gitu kan, lapor gitu kan. Ada tanggalnya, ada nomornya, tetapi di dalam daftar barang bukti itu nggak ada. Nggak ada. Nah, karena kita bingung. Jadi disebut tapi nggak ada barangnya di bukti. Iya, nggak ada. Terus Waduh. termasuk BAP ahli yang memeriksa. Kan biasanya ada dalam daftar saksi dan ahli orang yang memeriksa. Dia tuh pasti ada salinan BAP-nya. Iya. Jadi orangnya nggak ada, BAP-nya Makanya juga nggak ada. nggak ada. Tapi jadi alat bukti. Iya. Tapi disebutkan dalam surat dakwaan. Bukan jadi alat bukti, Iya. disebutkan dalam surat dakwaan. Kan kabur. Loh itu kita membelanya bagaimana? Let's say memang ada Nggak ada. barang buktinya. Kita nggak usah tahu barang buktinya. Tapi harus ada daftar barang bukti itu dong. Kita tahu bahwa next Bapak sudah punya daftar barang buktinya Ya, sudah. dan tidak ada itu. tidak ada Tidak seperti itu. Tidak ada. Ini mau dilaporkan ke siapa lagi? Nah, Saya mah aja sudah bingung Bapak mau pergi Kita- siapa. sebenarnya gini, masih ada di atas Mahkamah Agung, yaitu rakyat. Waduh. Jadi makanya ini kita juga bersamaan dengan perjuangan kita kepada sidang, kita juga harus dibantu juga para media ya. Ini untuk menyuarakan sehingga rakyat sebagai pemilik keadilan yang tertinggi di Kekuasaan negara, tertinggi. kekuasaan yang tertinggi, Kedaulatan. yang tertinggi dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu paham apa yang sedang terjadi di sini dan mereka lah yang kemudian kami harapkan untuk bisa bergerak untuk Karena lagi-lagi saya mau ingatkan ini kan sekarang terjadi pada Dokter Tifa. Tapi iya besok kalau yang menonton ini punya masalah di pengadilan, iya, kena juga seperti ini ya. gitu loh. Anda sudah berapa kali dengar Jokowi mengatakan saya akan hadir ke ruangan sidang. Saya akan tunjukkan, sudah berkali-kali. Iya. 1110 Apa kali. yang terjadi di dalam berita acara yang kami terima. Jokowi itu sudah diambil sumpah pada waktu penyidikan. Bukan hanya Jokowi, orang-orang yang ditengarai sebagai namanya Terbo, teman-teman Anda itu. Waduh. Teman-teman saya. Itu sudah diambil sumpah semuanya. Jadi, Iya. secara KUHP, ya, orang yang sudah diambil sumpah begini bisa tidak dihadirkan oleh penuntut umum dan bisa dibacakan kemudian dan hanya dibacakan. Coba Anda bayangkan. bisa bayangkan Ya, saya tambahkan ya, Coba selama bayangkan. saya jadi lawyer, tidak pernah pelapor itu disumpah. Baru Jokowi, Baru ini. pelapor pertama di Pelapor ya, Indonesia. kalau saksi oke lah. Oke, Pelapor. mungkin susah Melapor apa dikatakan. kalau itu? Tidak perlu. Bahkan di persidangan hukum, saksi disumpah di persidangan. Ahli lapor, apa terdakwa enggak?
Artinya Hmm. ini sudah preventif untuk jaga-jaga tidak usah Tidak, datang. tidak. Atau dia dianggap sebagai saksi bukan sebagai pelapor. Ini yang bahaya. Loh, terus pelapornya siapa kalau Kami, belum saksi? kami khawatir, Sumpah, sudah disumpah. kami khawatir ini episode ketiga Bambang Tri dan Gus Nur terjadi. Tapi jangan harap kalau Jangan harap. kami bisa berbuat seperti itu. Nah, coba Pak Al-Katiri ingatkan kita lagi yang terjadi di episode Bambang Tri dan Gus Nur apa sih? Pak? Nah, itu Singkat kan aja, Pak. jelas. Dakwaannya itu dakwaan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah, kalau bohong berarti kan aslinya yang mana? Itu Ya. tidak dihadirkan berupa fotokopi. Padahal di dalam persidangan, apalagi membidanakan orang, tidak boleh fotokopi. Walaupun sudah nilai ke-1-nya harus dihadirkan. Ini kan tidak, Pak. Dan Pak Jokowinya tidak hadir. Oh, yang dimasalkan adalah ijazah SMA oleh TPUA dan sebagainya. Kenapa yang diuji ijazah Ada S1? satu. Bukan ijazah SMA. Iya. Kenapa yang dihadirkan dalam gelar perkara UGM, Hmm. bukan guru SMA? Ini sudah alasan semuanya itu, nggak bisa lah. Oke, Ya. jadi Saya- takutnya terulang Dan lagi. ulang, Iya. tapi tidak. Kami itu daihat semua lawyernya sini. Saya- Tidak akan Ya, mendengarkan. tidak akan Akan seperti dia- Yang hard itu artinya dia hard, saya hard, dia die. Jangan dong. Daihat tuh, bukan jahat, tuh jahat ini. Ini jadi jaksa tonton ini. Tapi tadi saya tanya soal norma. Norma itu pada dasarnya Izin Pak, lanjut ya. Norma itu Adi Nur Aini. Karena banyak ya di YouTube-nya dan Ya. like-nya banyak. kita sering ngomong norma. Norma itu hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Ya. Itu ketentuan. Bukan seperti norma Yunita kan, Iya, norma. jadi di hukum itu ada norma, kalau di etika itu ada yang pantas tidak pantas itu norma Ya. juga gitu, ada itu norma. Nah tadi saya juga ingin menambahkan Pak Lutfi bahwa yang tidak ada itu perbuatan konkursus realisnya, apa pasal 126 tindakan berkelanjutan itu sudah nggak ada lagi. Kan selain kalau sedikit ngomongin hukum itu dulu kan ada yang namanya konkursus idealis, ada satunya lagi konkursus realis. Konkursus idealis itu satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan undang-undang. Misalnya saya Tapi hanya bisa satu saja ya Ki. satu saja yang didakwakan, yang paling berat ya, yang dikenakan, yang paling berat. Selain merampok juga memperkosa gitu. Waduh. Oh itu Nah, ini udah dua. contoh. Gini, pernah dengar kan ada orang nembak dari keluar mobil, jeder, kena kaca, Ya. kerusakan, Kerusakan. mati, pembunuhan. Oke. Nah, kaca itu nggak bisa didakwa. Udah ada. Oh, jadi yang didakwa hanya pembunuhannya saja. Karena nggak mungkin toh. Nah, Tok tok tok, kalau buka kacaku aku menembakkan nggak mungkin. Nggak mungkin. ya, nggak boleh terus. Nah, kalau ini berbeda berbaliknya dengan pra-peradilan, nggak boleh dakwa dulu kerusakan kaca, terus nanti sudah dihukum, dakwa lagi pembunuhannya nggak boleh lu. Oh. Gitu. Nah ini sehubungan dengan konteks ini, makanya dicabut gitu. 126 sudah pasal 1 sudah tindak pidana belah itu nggak Tidak ada lagi. tidak ada lagi ya, karena itu dia mau berusaha mengenakan yang terberat kan, dakwaan yang terberat. Jadi dari segi itu kami agak relief, agak merasa lega karena sudah nggak ada lagi uraian pidana berlanjut ataupun kursus Itu di realis. KUHP baru, KUHP baru. Atau berulang. Di ya. dakwaan. Oh, di dakwaan. Kalau satu dua Karena 4 dakwaan itu yang keempat sudah hilang ya. Itu yang ya. itu yang Ini Kalau pasalnya masih sama, cuma dakwaannya menjadi berkurang. berkurang dakwaannya. pelan-pelan Mike, soalnya gini, ini Iya. benar-benar kita kuliah bersama-sama. Iya, saya juga kuliah nih. Kasus kita ini rumit sekali Betul. dan di bawah lebih rumit lagi Sebenarnya sih Bu, dengan Sederhana. kasus ini sederhana. Mereka aja yang bikin rumit. kasusnya bukan sederhana, kasusnya rumit. Ya. Kasusnya rumit karena kan gini, dari awal aja ya. Ini saya kita harus pelan-pelan sekali. Awal aja, apa sih yang dilaporkan? Pencemaran nama baik dan fitnah. Fitnah. Ya kan gitu. Betul. Tapi ini ada muatan ya, ada muatan dari keinginan masyarakat agar sidang ini itu sebagai sidang pembuktian Ijazah soal ijazah, gitu asli kan. atau palsu. Ya. Nah, kalau kita balik kepada hakikat dari kenapa Dr. Tifa dituduh melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, kan memang yang melaporkan harus membuktikan bahwa saya betul-betul melakukan pencemaran nama baik dan melakukan fitnah. Betul. Tetapi anehnya di dalam semua yang Surat dakwaan. terkait ya bukan sekedar mulai dari BAP para saksi, kemudian ahli, kemudian barang bukti,
ya 709 dokumen tambah lagi jadi 712 dokumen, ahli-ahli 26 itu semuanya mengarah kepada ijazah, Ya. ya kan? Nah ini kan jadi rumit. Ini sebetulnya orang ini tuh mau apa sih gitu loh. Harusnya kalau pencemaran nama baik cukup ahli Twitter saja ya. Loh, misalnya, Kan misalnya Bu Tifa iya, kan main Twitter. iya, jadi ada sebuah kegalauan, ada sebuah kepanikan yang luar biasa Ya. terjadi pada satu orang ini. Dia menuduh saya melakukan pencemaran nama baik dan melakukan fitnah, tapi Ya. dia sendiri juga kebingungan karena ada sesuatu yang bakal dikejar oleh pengadilan ini. Yaitu bukti apa saya melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Ini di sini aja udah rumit loh. Ya. Iya kan? Yang lucu adalah bahwa pada semua berkas yang kami terima nggak ada tuh, katakanlah begini, atau sedikit sekali alat bukti ya atau barang bukti atau apapun ya istilah hukum yang merujuk kepada bahwa saya mencemarkan nama baik, Ya. saya melakukan fitnah. Itu sedikit sekali. Yang 1,5 meter BAP itu dan barang bukti yang ratusan itu sibuk dengan persoalan ijazah. Nah kan jadi rumit, ini saya yang punya kepentingan siapa coba kan gitu. Kan itu kan menarik. Ya, ya. Berarti Jokowi kalau yang saya Ya. baca kepingin membuktikan ijazahnya apa? Nah ini makanya ini menarik. Kalau gitu. saya boleh kasih satu line itu loh. Sebetulnya yang bikin rumit ini sebetulnya semua ini adalah yang disebut dengan operasi cover up ya. Nah, Operasi betul. cover up. Operasi cover up. Jadi Iya. apa? Itulah yang Saling bikin rumit. iya, Kalau operasi. menutupi kebohongan itulah yang sulit. Jadi ini kalau kita mau lihat benang merahnya, ya ini ada jebakan-jebakan yang dilakukan bukan oleh yang bersangkutan, sehingga ketika satu titik yang bersangkutan ini kebingungan, ngerti nggak? Inilah operasi cover up, Ya, ya. ya kan? Pertama mulai dari ternyata setelah berjalan waktu itu mulai dari tipping point-nya itu ya, itu Barreskrim tanggal 22 Mei 2025. Kalau orang yang betul-betul melakukan penelitian dan pengajian terhadap ijazah yang kita polemikan itu, kita kaget kok dengan apa tuh namanya, dengan dokumen-dokumen yang dipresentasikan oleh Barreskrim. Loh, kalau saya karena Barreskrim malah memberikan clue kepada saya. Seakan-akan itu seperti presentasi itu menyatakan, tolong Dr. Tifa telitilah ini, gitu. Ya, ya. Saya juga itu Begitu. dokumen-dokumen yang sulit didapatkan oleh tim Ibu Tifa dan Pak Roy juga ya waktu itu ya. Bukan gitu. Artinya itu justru dokumen-dokumen itu adalah cikal bakal kejanggalan demi kejanggalan itu kemudian jadi muncul dalam 1 tahun Terakhir kemudian gitu loh. Jadi ini siapa yang mengcover, siapa yang menjebak, siapa yang punya kepentingan, ini rumitnya dari persoalan ini. Waduh. Nanti kita akan uraikan mulai dari sidang pertama, sidang kedua dan selanjutnya. Maka saya di sini juga ingin sekali, karena sidang itu sudah dijadwalkan, maka sidang pokok perkara ini kan jalan, kan gitu. Hari Kamis besok. Ya, dan dengan bersemangat saya bersama dengan seluruh advokat saya akan menghadapi ini sebagai sebuah kajian, bukan hanya sekedar kajian intelektual, kajian hukum, ini juga kajian bagaimana hukum bisa ditegakkan di negara kita dan bagaimana kita bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah di sini. Ya. Mudah-mudahan juga harapan masyarakat luas bahwa sidang yang sebetulnya tujuannya adalah pencemaran nama baik dan fitnah itu juga bisa menjadi sebuah area di mana kita bisa juga melakukan pembuktian maupun penjelasan atas ihwal dari ijazah yang yang menjadi polemik kita bersama. Justru itu mungkin saya bilang yang tadinya itu tujuannya bukan ke situ, justru sekarang ada sebuah jendela yang besar ya, yang kemarin coba ditutupi malah terbuka, sehingga akhirnya harapan masyarakat akan munculnya bukti-bukti yang mendukung ke arah penelitian yang saya lakukan itu bisa menjadi ada wadahnya. Nah, jadi ini menarik sekali gitu loh. Ini menarik sekali. Jadi boleh dijelaskan sedikit Pak Lutfi, kira-kira alur persidangan nanti akan gimana? Apa mau ada eksepsi lagi? Ya, Kalau sudah seperti ini, putusan selah dan diulang lagi dakwaannya, sidang pertama itu membahas apa? tentu kita akan melakukan perlawanan lagi. Eksepsi lah, bahasa dulunya. Bahasa dulunya eksepsi. Tapi orang zaman dulu. Oh, iya. Udah lumayan tua semua kita. Ya,
Tetapi memang akan berbeda perlakuan persidangan. Kalau yang kemarin itu perlawanan kita diputus pada putusan awal gitu ya, atau namanya putusan selah, nanti itu akan diputus di putusan akhir. Nah ini menarik nih. Artinya apa? Proses persidangan akan tetap berjalan walaupun tadi perlawanan sudah masuk dan mungkin juga jaksa diberi kesempatan untuk memberikan jawaban gitu kan, tapi nggak ada putusan selah. Oke, nanti akan ada di putusan akhir. Ya, itu seperti halnya kalau kita mengajukan eksepsi dalam gugatan perdata. Ya, Acap kali dilakukan di akhir, ya, iya. kecuali untuk kompetensi absolut. Ya, Baik. Nah, sekarang mari kita melihat terus dakwaan awal dengan dakwaan terbaru itu posisinya seperti apa gitu ya. Dakwaan awal itu kan 434 ya primernya, kemudian subsidiarnya 433 ya. Itu kan antara fitnah dan pencemaran nama baik. Ya. Pencemaran nama baik kita sudah tahu MK-nya terhadap pejabat publik itu nggak bisa kena pencemaran nama baik. Kalau yang fitnah berarti kita harus mulai dari omongan kamu tidak benar. Faktanya seperti ini, berarti harus dibuktikan ketidakbenaran. Hakim harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan bahwa dia tidak melakukan fitnah. ya, Hakim juga harus memberikan kesempatan kepada penuntut umum bahwa itu adalah fitnah. Jadi dua-duanya diberi kesempatan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang dakwaan kelompok kedua. Ada primer, ada subsidiar juga ya. Nah, ini hampir sama sebetulnya. Tapi kalau yang sekarang dakwaan kedua itu adalah pasal 35 junto pasal 51. Pasal 35 dan pasal 32 itu kira-kira begini gampangannya. Yang satu merubah, merusak, memanipulasi dan sebagainya, sesuatu yang harusnya tidak otentik menjadi otentik. Kata-kata tidak otentik tambahan saya. Tapi kalau menjadi otentik, seolah-olah otentik berarti kan sebelumnya tidak otentik. ya. Kan begitu ya logika hukumnya ya. Logikanya gitu. Nah, ini dia tidak merubah, tidak melakukan, ini tentang perbuatan gitu kan. Ya. Mengubah, itu kan perbuatan. Yang dituduhkan pada Dr. Tifa itu perkataan, bukan perbuatan. Oh iya. Perkataan pada waktu apa? Talk show. Ya. Terus yang merubah siapa? Lalu kalau dikatakan merubah ya teknisi iNews itu. Berarti hebat ya, Dr. Diva bisa merubah dokumen dengan kata-kata. Itu namanya Harry Potter. Iya, itu namanya dalam pasal itu overcharge itu namanya. Jadi pasalnya tuh Nggak seharusnya nggak seharusnya ditempelkan dipakai sih. untuk dituduh. Gitu. Oke. Nah, yang berikutnya mengubah dana itu ya akta milik orang lain. Nah, ini yang sering kami sampaikan toh. Ini punya siapa? Punya Sandi atau Jokowi? Ya. Yang mengupload siapa gitu loh. Jadi dari situ saja itu sudah banyak sekali masalahnya. Terasa betul dakwaan ini dakwaan yang dipaksakan. Gitu loh, ya. Dakwaan yang dipaksakan. Terus apa? Konsekuensinya? Konsekuensinya kami ini kan kesulitan. Ini kan masih obskur kalau seperti ini. Ya. Gitu. Masih Bahkan hakim kemarin setuju itu obskur ya. untuk obskur setuju, tetapi hanya yang ini kan belum kita katakan waktu itu karena kan kita terlambat terimanya. Ya. Kan ya udahlah, kita mana yang bisa didahulukan kita sampaikan dahulu dalam perlawanan. Yang ini akan kita masukkan lagi dalam perlawanan kita. Oke. Jadi perlawanannya akan bertambah dengan itu ya. Ya betul. Tapi akan diputus di akhir. Betul, betul. Yang kira-kira bisa kita prediksikan kapan itu Pak? Ini persidangannya berapa lama? Apakah seperti kopi sianida yang berbulan-bulan? Bisa sekali. Tahunan. Bisa Bisa tahunan. Ya 4 tahun. Wah, gimana? Pak Al-Kadir coba nih mengatakan sidangnya akan 3-4 tahun. Apa aja acaranya Pak? Bukan begitu. Kan saksi aja 100 lebih. 160 belum dari kita. Coba dideketin Pak. Nanti nggak kedengeran maaf. Ya saya agak Iya. Agak di panggung. Iya. Pak Al-Kadir ke panggung hari ini. Iya. Bukan panggung, kebanyakan panggung. Iya. Kejatuhan panggung. Jadi begini. Bayangkan aja mereka punya ratusan, 150 belum dari kita kan? Belum. Iya kan? Anggap aja satu kali sidang 2 orang atau 1 orang. Dikalikan 100, 200 gitu dikalikan. Berapa coba? 7 hari kan? Kali 200 lah, 1000 lebih kan? 3 tahun kan? Ya kan? Nah, kalau 1 tahun kan 360. 360. Berarti berapa tahun? 3 tahun.
Minimal ya. minimal. Ya kadang-kadang kita itu hanya satu saksi pun biasanya 1 hari kita biasanya loh ya Iya. yang kita lakukan. Udah, ini tadi yang diputuskan akhir tadi itu berdampak juga Tapi Pak, buat kayak kemarin banyak peradilan kan Pak, Hmm. saksi ini cuma boleh 30 menit ya. Oh nggak bisa. Bisa begitu nggak Itu besok? kan hak. Nggak bisa. Kalau belum selesai ya belum selesai. Oke. Pada waktu kasus Anton Permana itu kan saya bersama tim ya, itu mengatakan itu saksi, itu ahli, pelapor, itu 4 kali hadir. Karena waktunya habis, tepat minggu depan. 1 bulan itu baru pelapor. Waduh. Iya, kan Berarti Pak Jokowi bisa hadir 8 kali dong nih kalau Pak hadir begini. Nah, kalau yang dilaporkan banyak ya, itu dari kami aja loh, belum dari yang lain-lain. jadi Oke. itulah Jadi yang, banyak orang mengira dugaan bahwa ini memang kenapa jaksa itu ngotot untuk menggunakan 75 tempat itu, kenapa nggak banding padahal diberi Ruangan. arahan oleh hakim ke banding. Kami khawatir banyak dugaan ini skoci penyelamatan Jokowi di akhir nanti. Ngerti? Seperti peristiwa Solo. Tidaknya udah pelaku UGM babak belur, yang diputuskan eksepsinya. Itu nanti kami bisa juga eksepsi kami diterima. Akhirnya tenggelam di telan bumi ini perkara ini. Jadi Setelah orang sudah capek menonton. bukan gitu, akhirnya tidak muncul kan Iya. jasanya palsu atau asli, karena bukan itu yang dimenangkan. Yang dimenangkan adalah eksepsi. Ini yang tapi khawatir. yang jadi babak belur terdakwanya ini. Itu ini Iya, secara psikologis kan. Saya bilang begini, bukan hanya kerugian yang saya terima dan banyak orang terima, termasuk murid-murid saya. Saya menjadi tersangka berbulan-bulan ya, 10 kan mulai dari November Iya. sampai dengan bulan Agustus gitu kan 10 bulan ya. Itu tuh saya udah nggak bisa mengajar. Saya udah nggak bisa mengajar. Saya udah nggak bisa mengajar. Apalagi saya jadi terdakwa. Coba bayangkan. Iya, iya. Saya tidak bisa melakukan simposium, bicara di luar negeri karena sebagai terdakwa apalagi kan. Bukan pencekalan lagi, memang tidak boleh terdakwa ke luar negeri kan gitu. Iya. Coba bayangkan. Kerugian bukan hanya soal saya, tapi kerugian banyak orang yang seharusnya mendapatkan ilmu dari saya kan gitu. Iya. Itu yang saya pikirkan tuh itu. Kemudian oleh karena itu maka terpikir oleh kami untuk dan kemudian nanti setelah bertahun-tahun sidang akhir memutuskan putusan kami yang sudah kelihatan sekali ini Yang diterima. eksepsi sekarang ini Iya, ya, perlawanan tapi ini. nanti di sana gitu loh. Makanya terpikir oleh kami masih menjadi sebuah wacana bagi kami untuk melakukan judicial review terhadap MK atas hal ini. Atas SEMA atau atas apa? Bukan ini loh. Jadi coba besok ya. Ini simulasi biar gampang. Tanggal 27 Agustus sidang pertama. Isinya pembacaan surat dakwaan, ya kan? Nanti minggu depan itu adalah perlawanan dari kami, ya kan? Tapi minggu depannya lagi itu bukan seperti sidang yang kemarin, yaitu keputusan, Iya. bukan. Langsung tuh. Tetapi langsung pemeriksaan sidang pokok perkara lanjutan, yang saksi bertahun-tahun, ahli bertahun-tahun sampai di ujung sana, hakim memutuskan Diterima. diterima nota perlawanan kami yang minggu yang lalu. Untuk apa sih? Jadi untuk apa sih? 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu. diterima. Kasihan dong. Selama itu juga tetap jadi terdakwa gitu. Dan ditembak coba. Iya, dan saksinya juga kasihan loh Bu, ongkos ke pengadilan, bolak-balik dan Nggak usah kita pikirkan soal saksi saya aja nih dipikir. Yang untuk kasihannya jadi terdakwa. Iya juga ya. Tolong pikirkan juga advokat. Advokatnya juga bolak-balik ya. Iya, perkara yang besar sekali kan gitu loh. Jadi ini yang kita baru wacanakan ya. Karena Dan ini baru satu loh. Bagaimana kalau besok Pak Roy Suryo juga sama? sama. Berarti 2 kali lipatnya itu. Makanya gitu loh. Jadi Wah, ini perlu di judicial review ya. Apakah oleh kami atau oleh pihak lain jelas karena apa yang terjadi sekali lagi yang terjadi pada saya ini bisa terjadi pada anak bangsa yang lain. ya. Antara lain gini loh ya, antara lain apa yang merupakan observasinya Pak Alkatiri ini. Ya, seandainya pra-peradilan kami itu diperiksa, banyak hal yang bisa merupakan apa itu res finding ya, merupakan penemuan hukum baru. Pasal 75 ayat 4 gitu kan. Itu kan masih ambigu ya. Apakah penuntut umum itu boleh melakukan perbaikan tanpa adanya pemberian kesempatan oleh hakim.
Dan juga di situ tidak ada yang namanya batas waktu kapan itu kalau sudah ada di tangan bisa diserahkan kembali ke pengadilan itu kapan? Nggak ada waktunya loh. Nggak ada ya Pak? Iya, iya. Nggak ada. Berarti dibatasi oleh apa? Apa? Dibatasi oleh hak menuntut seorang penuntut umum terhadap pasal yang didakwakan. Misalnya ini kan ancaman hukumannya misalnya 4 tahun. Nah, di situ di dalam KUHP itu sudah diatur itu. Jadi akan gugur kewenangan menuntut berapa tahun. Kalau ancaman Oke. hukumannya 4 tahun. Batasannya Dengan sendirinya ya. Ya, gitu. Nah, kan Berarti lama itu. Lama itu. Kan itu lama, bertahun-tahun. Maksudnya gini loh, seandainya ini ya, ini kekacauannya pembuat undang-undang itu Yang begini. baru ini. Yang tidak antisipatif terhadap kejadian ini adalah apabila ini seandainya dia tidak melimpahkan kembali, diem aja. Kapan batas waktunya dia memperbaiki? Nggak ada. Dan Jadi orangnya mengaku. legal, Orang istilahnya legal certainty-nya itu Kecil sekali. Itu membayangkan. Kasihan Dan terdakwanya dong. Terus seandainya yang dipilih adalah dua nona, dia melakukan perlawanan. Juga nggak ada batas waktunya. Kapan dia boleh melakukan itu? Digantungkan aja status terdakwa bisa itu sih. Tiba-tiba 2 tahun kemudian baru mereka banding. Kalau dokter Iya. Irfan mau jadi menteri gitu misalnya. Udah jadi presiden dia itu. Yang saya kasih kasihan kan juga, bisa keluar. Pak Gunawan, berarti ini mirip-mirip dengan kasusnya Sylvester dong. Apa Oh itu? ya enggak ada. Kalau nggak ada, Nah, waktu jangan itu bisa dong. Kan itu digantung juga. Lu masa samakan kamu dengan Sylvester, jangan gitu dong. Jangan ya. Soalnya ini mau jadi saksi juga loh. setahun boleh. Nah, Oke, beda sekali. beda. Jangan Maksudnya, kok Jangan. kejaksaan ini sepertinya tidak jelas SOP-nya. Kadang dia lama-lama nih, kadang dia Undang-undangnya yang kuhapnya ini yang memang perlu memang bukannya yang di-exercise. perlu diperbaiki ya. Bukan perlu di exercise. Ini Oh, perlu oke. diuji. seharusnya diujinya di pra peradilan ini Iya. tapi hakimnya menolak. Ya, Apa tiba-tiba ada SEMA. Iya. Bukan itu. Iya, tiba-tiba kok ada SMA, kok menolak menguji pasal yang sedang kita uji gitu. Ya. Iya. Aprabit kemarin itu kami kaji secara keilmuan hukum ya, secara empirikal artinya berdasarkan pengalaman para ahli hukum semuanya. Ini menang. Iya. Makanya kemarin keputusannya itu kami itu di-NO-kan karena dianggap telat. Ya, pemasukannya baru tanggal 3 Agustus setelah ada relasi kan begitu. Iya. Dan kemudian yang kedua ada SEMA kan gitu. Jadi ini klasik Hmm. apa itu berpacu dalam Waktu terpacu dalam melodi. Iya. Berpacu Jadi karena dalam waktu. diduluin aja pelimpahan oleh mereka, dan Ya. kita dikalahkan. Jadi materinya, isinya, konten dari Prapit kami itu sama sekali tidak disinggung. Karena memang menang, karena memang apa yang kami lakukan itu benar. Apa yang kami mintakan, apa yang kami komplainkan itu benar. Sehingga yang dijadikan sebagai putusan adalah waktu, adalah SEMA, seperti itu. Jadi ya itulah exercise yang sama-sama kita lihat bahwa memang keadilan atau hukum atau KUHP baru ini memang harus betul-betul kita uji terus ya. Jadi sekaligus klarifikasi apakah kita akan lakukan langkah-langkah berikutnya di luar sidang pokok perkara. Nomor 1 kita fokus kali untuk menghadapi sidang pokok perkara ya. Ya. Kita sangat fokus di situ. Adapun yang lain-lain kita sedang diskusikan ya. Termasuk bagaimana besok kita prapit untuk yang sudah ada undangan di tanggal 28 Agustus juga ini sedang kita godok apa yang sebaiknya kita lakukan. Memang kita sangat hati-hati, kita sangat cermat untuk melihat semuanya. Maka itulah ya yang ingin kita sajikan terbaik dari kami kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ada satu Bu. Nah, kalau ini harus Bu Diva yang jawab. Ini pertanyaan Pulang aja. paling geger nih, pertanyaan paling geger yang ditunggu-tunggu masyarakat. Apa itu? Kira-kira kalau besok dimulai seperti awal lagi kan akan ada pertanyaan dari hakim lagi. Apakah Ibu mau RJ dengan Pak Jokowi? Kelihatannya sih enggak ya. Nggak akan ada pertanyaan lagi. Sebentar, jangan ragu loh. Saya advokat nggak terima kalau Bukan, jadi ini kan saya selalu bertanya kepada ahli hukum. Apakah Iya. Kan kemarin ada pertanyaan begitu dari hakim. ya. Besok ada Saya pertanyaan. harapkan pertanyaannya besok hakim akan berubah. Saya sudah menanyakan pada Pak Jokowi apakah akan mengajukan RJ kepada terdakwa. Saya harapkan besok dia. Oh iya. Kalau Jokowi bisa datang ya. Ada pesan nih dari Solo, mau RJ nggak? Iya. Justru pertanyaan yang menggegerkan bukan ditujukan kepada saya. Kan ini ya di daftar saksi ya, daftar saksi itu nomor 1 saksi
ya, itu adalah insinyur, bukan insinyur, saya nggak baca insinyur, IR titik Joko Widodo. Iya. Nah, Karena kita nggak tahu IR-nya bisa saja Iya. Irwan. IR Joko Widodo. Berarti beliau yang kita tunggu-tunggu paling pertama untuk hadir. Oke. Nah, ini pertanyaan besar ya. Jadi silakan. Coba Bu, siapa tahu ada nama saya di nomor berapa? Ada. Ada ya? Oh iya. Michael. Banyak sekali nih ya. Bukannya 1A 1B, dia 1 sama Jokowi. 94 loh. Kayaknya abis IRH Joko Widodo kayaknya Michael Oh enggak, Benjamin aja. saya saksi nomor 86. Berarti kemungkinan saya akan dipanggil di minggu ke-86 yaitu Juni tahun depan ya. Jadi tunggu. 86 itu artinya paham dan dilaksanakan. Nah, Oh iya. Oh iya juga ya. Kalau Pak Janes bahaya nih dikasih 86. Ya, sebentar, ada satu. Oke. Sebentar, ada satu saya perlu sampaikan. Dengan adanya dakwaan kedua ini adalah menepis dugaan orang, kecurigaan orang terhadap bahwa kita ada kerjasama. Kemarin kan dibilang kita berkhianat dan sebagainya. Ya, betul. Ya kan, betul. buktinya Betul. jaksa adukan lagi. Berarti memang benar-benar kita itu dimenangkan karena kehebatan pembelaan kita, Ya. bukan Oke. karena kita ada kerjasama. Ya. Nah, berarti orang-orang yang di sana mengatakan bahwa kita ini berkhianat dan sengaja untuk menyelamatkan Jokowi berarti tidak benar. Terbukti jaksa melakukan dakwaan yang kedua. Ya, akhirnya ada di situ yang bisa kita petik apa? Kita jangan dengarkan kata-kata khianat dari pengkhianat. Nah, supaya jangan dengarkan Oke. perkataan khianat dari Pengkhianat. khianat. Oke. Oke. Saya tutup ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Tifa. Bentar. Jangan itu dulu. Iya, takut lagi. Terima kasih itu Pak Janes lewat-lewat aja nih. Ini mau ngomong apa nih? Udah. Udah seru. Saya Pendek aja. sidang pertama ini kan saksi pelapor harus dihadirkan di depan hakim. Ya. Hakim akan habis sudah kau Jokowi, semua 200 saksi yang dibacakan ini kenal si Anu gak? Kenal si ini gak? Kamu kesini gak? Kau nggak pelangap-pelongok kau Jokowi, habis kau di meja kursi. Oke, kita tunggu di minggu ketiga ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ini channel apa saja? Dr. Tifa, Dr. Update, Sentana TV, Wan Kawan TV Wan. KFO1 TV 1, dan apa? Channel apa ini? Rahim Odeani Channel. Rahim Odeani Channel. Rahim Odeani Channel. Terima kasih Pak Al-Khatiri, Pak Lutfi, Pak Wirawan, dan Ibu Dr. Tifa. Bu Aini, Dr. Nur Aini. Dr. Nuraini, dokter. Bedakan dokter dengan dokter ya. Tapi dokter yang dokter juga. Jadi, insya Allah. Jadi, tunggu hari Kamis jam 9. 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita akan live dari sana. Dan kita ikuti terus. Jangan sampai persidangan ini dirusak-rusak lagi oleh sema-sema lain lagi. Oke, terima kasih. Ya. Thank you.